Shalom, selamat datang kembali di ibadah online Rimpers. Saya percaya bahwa di tengah tekanan, kesukaran besar sekalipun, kita menjadikan Yesus satu-satunya alasan kita untuk tetap bersuka cita. Mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih bahwa di tengah badai, di tengah persoalan, di tengah sakit penyakit yang mungkin kami alami pada saat ini, tetapi Engkau Yesus yang kami jadikan alasan untuk tetap bersuka cita. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kekuatan, lepas kekuatan yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Kami mau bersuka cita, menyembah, memuji Engkau. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Tangan-Mu yang ajaib dan karya mulia di dalamku.
segala dayaku dan kekuatanku takkan berarti tanpa kemuliaan-Mu. Ku berserah, ku berserah pada Yesus. Hatiku berserah. Telah ku saksikan tangan-Mu yang ajaib dan karya mulia di dalamku. Segala dayaku dan kekuatanku takkan berarti tanpa kemuliaan-Mu. Ku berserah, ku berserah pada Yesus. Hatiku Terima kasih Tuhan, kalau pagi hari ini kami boleh datang kembali, kami boleh menyembah-Mu, kami boleh meninggikan nama-Mu, dan ini saatnya Engkau berbicara Roh Kudus, biar Roh Kudus sendiri yang memeteraikan setiap firman yang disampaikan, dan hamba-Mu juga Tuhan, rapi dengan urapan-Mu yang khusus,
sehingga setiap firman yang disampaikan itu adalah isi hatimu dan mengena bagi kita semua untuk kau bukakan rahasia firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap menerima berkat katakan, amin, amin. Shalom saudaraku yang terkasih, apa kabar semuanya? Jemaat Rim yang diberkati Tuhan, dimanapun saudara berada juga yang menyaksikan siaran ini, saya percaya kasih Kristus senantiasa baru buat saudara. Amin. Terima kasih kalau selama ini juga saudara dengan tekun menyaksikan setiap siaran firman Tuhan dan puji-pujian yang membawa kita lebih dekat lagi bagi Dia. Saudara, hari ini saya akan sampaikan tentang firman Tuhan yang saya beri judul You Have to Know Who You Are. Benar saudara, kita harus tahu di akhir zaman ini siapa kita ini. Sehingga kita tidak diombang-ambingkan dengan persoalan dunia yang lagi melanda dalam kehidupan kita. Bahkan saudara saat ini si jahat dengan gencarnya saudara itu mengaburkan siapakah kita ini. Sehingga banyak anak-anak Tuhan yang tidak mengerti dirinya ini siapa dan dia lakukan sesuatu yang menyedihkan hati Tuhan. Saudaraku, kalau kita melihat saat ini target utama yang iblis berikan buat anak-anak Tuhan saat ini adalah roh ketakutan, saudara. Oleh karena itu kalau kita tidak mengerti benar siapakah kita ini, saudara akan diombang-ambingkan dengan rasa takut ini. Rasa khawatir ini akan menghantui kita sehingga kita tidak bisa tahu apa yang kita lakukan. Tapi kalau saudara tahu siapa dirimu di hadapan Tuhan, saudara akan bisa menghadapi hari esok, bahkan di akhir-akhir zaman ini. Amin saudara. Mari kita buka di 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10. Kalau saudara perhatikan ayat ini, saudara mengerti bahwa siapakah kita ini. Yang demikian bunyinya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ayat 10, kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi sekarang telah beroleh belas kasihan. Dari ayat ini, saudara, kalau saudara baca tadi di atas, bahwa kamulah bangsa yang terpilih. Berarti saudara dan saya ini dipilih oleh Tuhan. Kalau saudara tidak mengerti siapa saudara itu umat pilihan Tuhan. Saat ini firman Tuhan menegaskan kepada saudara dan saya bahwa saudara itu umat yang dipilih sama Tuhan. Umat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaannya Allah sendiri. Jadi kalau saudara bingung, siapa aku ini? Ya saudara nggak tahu siapa diri Anda sendiri. Saudara baca ayat ini tadi 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10. Di situ dikatakan Tuhan sendiri yang memilih saudara dan saya. Jadi kalau Tuhan yang sendiri yang memilih, bukan karena kebaikan kita, bukan karena kita melakukan sesuatu yang menyenangkan, tetapi kalau saudara baca di situ di ayat yang 10, kamu dahulu bukan umat Allah, bahkan kita ini bukan umatnya, dan bahkan kita tidak pernah dikasihi, bahkan kita ini dipanggil sama Dia dari gelap menuju kepada terangnya yang ajaib. Berarti saudara, bukan karena jeripaya kita menjadi umat pilihan Tuhan. Dan Tuhan menegaskan saat ini saudara, bahwa Tuhan memilih saudara dan saya untuk menjadi umatnya. Wow, saudara, kalau saudara lihat ayat ini, kita harusnya berbangga hati. Ya, ada satu kehormatan buat kita untuk dipilih Allah menjadi umat kepilihannya. Bukan karena kita dengan kata-kata kita bisa menyenangkan hati Tuhan,
tetapi kita nggak ada apa-apanya, saudara. Dikatakan kamu yang nggak dikasihi dulu, sekarang aku kasih kamu kasih yang luar biasa. Nah, kalau ditebus dari ketidakkudusan, berarti saudara yang dulu kita hidup ini kita nggak hidup dalam kekudusan. Makanya saudara kalau ditanya, siapa kamu ini? Aku umat pilihan Tuhan. Yang sekarang ini aku hidup kudus. Aku dibenarkan oleh Kristus. Nah, diangkat dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Bahkan di dalam Roma ayat 15-16 dikatakan demikian. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dari dua ayat ini, saudara, kalau saudara perhatikan, kita ini yang sudah dimerdekakan dari budak dosa kepada anak kerajaan, saudara. Ya, perubahan status ini harus saudara dan saya mengerti benar. Kalau tidak, kita tidak bisa menghadapi segala tantangan dalam kehidupan kita. Saudara, mengapa kita harus mengerti benar tentang status ini? Kalau saudara dan saya mengerti ini, kita ini adalah anak Tuhan yang sudah diperbaharui. Mengapa kita harus tahu benar ini? Karena banyak anak Tuhan yang tidak mengerti, saudara. Sehingga dia dalam saat krisis, dalam kondisi tertekan, mereka mulai bimbang dan ragu. Sebenarnya aku ini siapa? Nah, ini menjadi target iblis, saudara. Di akhir zaman ini, iblis begitu gencar, saudara, untuk mengkaburkan siapa sih kita ini. Sehingga kita ini diombang-ambingkan, saudara, terus dengan persoalan. Bahkan target utama iblis itu dia menyerangkan rasa takut dan khawatir. Sehingga kita kabur bahwa kita ini anaknya siapa. Kita ini siapa? Tidak tahu, saudara. Bahkan tadi dikatakan kita ini diangkat dari kegelapan, dibawa kepada terangnya. Untuk perubahan status yang baru ini, perjalanan iman kita tentunya mengalami satu tantangan. Ya, saat kita hadapi masa yang senang, semuanya serba oke, masalah tidak ada, saudara mungkin bisa mengatakan, oh puji Tuhan, haleluya. Ya, tapi saat saudara menghadapi tantangan, di mana saudara diperhadapkan dengan ketakutan, kekhawatiran, saudara, kalau kita belum tahu bahwa kita ini siapa, saudara akan penuh dengan kekhawatiran. Apalagi saudara dalam masa-masa saat ini, masa corona yang semakin menghebat, ya, tidak ada berhentinya. Bahkan saudara menunggu kapan berita corona ini sudah hilang. Saudara, di dalam tekanan seperti ini kita mulai menghadapi masalah yang kompleks. Kalau kita diperhadapkan dengan begitu banyak masalah, status baru yang sudah saudara dan saya terima itu, saudara tidak mempercayai lagi, saudara mulai ragu-ragu, iblis mulai senang, saudara. Sehingga iblis mengkaburkan bahwa saudara ini bukan siapa-siapa. Di mana saudara itu aslinya dari kegelapan. Dikatakan tadi firman Tuhan, diangkat dari kegelapan. Bahkan iblis itu menghantui, mengintimidasi bahwa saudara dan saya ini adalah anak kegelapan. Ayo saudara, kita mulai membangkitkan. Bertanyalah saudara pada dirimu, siapakah aku ini? Saudara harus tahu benar bahwa saudara adalah umatnya Tuhan. Umat imamat yang rajani, bangsa yang terpilih, milik kepunyaan raja. Saudara, kalau kita ingat pengintai, yang 12 pengintai, yang Musa menyuruh untuk melihat tanah Kanaan. Saudara, Musa itu memilih 12 pengintai yang militan, saudara. Kalau saudara baca di
di mana itu di Bilangan 13. Di Bilangan 13 itu menceritakan Musa memilih ketua-ketua atau pemimpin-pemimpin setiap suku. Ya, ada 12 suku, dipilih satu-satu, itu pemimpinnya, Saudara. Dan salah satu suku Yehuda yaitu Kaleb, dan suku Efraim yaitu Hosea yang dipanggil Yosua. Dia dipilih 12 orang ini, ya, setiap suku. Lalu Saudara di Bilangan 13 ayat 32 dan 33 dikatakan demikian. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka, dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang, demikian juga mereka terhadap kami. Kalau saudara lihat di dalam Bilangan 13 tadi ini, kita melihat bahwa 10 pengintai, ini 12 pengintai, itu pemimpin-pemimpin dari setiap suku. Bayangkan saudara, pemimpin-pemimpin ini yang tidak mengerti tentang statusnya siapa, identitasnya siapa, mereka ketakutan saat mereka melihat waktu pengintaian itu. Tetapi beda dengan Joshua dan Kaleb, saudara. Dia yang sudah mengerti keadaan pribadinya bersama Yesus senantiasa, gambar dirinya dia tahu adalah ciptaan Tuhan, umat pilihan Tuhan. Dia katakan bahwa kita akan bisa merebut tanah Kanaan, kita bisa masuk di sana, kita akan bisa memenangkan peperangan nanti. Bayangkan saudara, kalau kita nggak mengerti tentang gambar diri kita, siapa kita akan dikalahkan oleh persoalan demi persoalan. Saudara ingat juga tentang Yusuf, Gideon, Daud, dan lain-lainnya. Saudara, saat Daud, kalau dia nggak tahu gambar dirinya adalah umat pilihan Tuhan, saat dia menghadapi Goliat, Daud akan takut dan lari, saudara. Tapi saat dia percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai dia lawan Goliat yang besar itu, saudara. Bayangkan, Daud yang kecil, yang nggak mengerti apa-apa, tapi dia tahu gambar dirinya bahwa Yesus ada beserta dia. Dan dia percaya bahwa kalau Yesus ada di pihak kita, siapa lawan kita? Dia berani, saudara, sebab dia tahu bahwa dia adalah anak umat kepilihan Tuhan. Ya, saudara, saya ada sebuah cerita, ada sebuah kota, negeri, ya, di mana seorang raja yang memimpin. Dan suatu hari raja ini memberi pengumuman bahwa ada pesta di kerajaannya. Mereka diundang semuanya, dan ada seorang pengemis di kota itu. Dia pengen sekali datang, saudara. Pengemis ini kepingin datang, lalu dia mencoba memberanikan diri mendatangi istana. Lalu dihadang dengan seorang pengawal kerajaannya. Ditanya, kamu mau apa? Aku pengen dong ikut perjamuan besar itu, pesta sama raja. Tapi aku ini gak punya baju. Lalu, tunggu dulu, saya lapor dulu ke raja, kata pengawalnya, saudara ya. Lalu pengawal masuk dan raja itu keluar. Ditanya, kamu mau masuk? Iya. Kenapa? Saya gak punya baju, katanya gitu. Oke, kamu boleh masuk sekarang. Saya akan suruh anak saya untuk memberi kamu baju. Dia panggil putra mahkotanya untuk datang keluar, lalu memberikan baju kepada pengemis ini. Nah, saat pengemis ini diberi baju, saudara, ini ceritanya, saudara ya, pengemis itu memakai baju yang baru. Lalu dia buang baju yang lama ini, dia buka, dan pangeran ini bilang, baju yang lama kamu itu kamu buang aja. Rupanya pengemis ini gak mau buang, saudara. Dia masukin di tas kreseknya dan dia bawa. Dia keluar dari kamar ganti itu, dia masih pegang satu tas kresek yang isinya baju lamanya. Saudara bisa bayangkan baju lama ini yang gak pernah dicuci, saudara ya. Dan bau sekali. Nah, waktu ada di pesta itu, pengemis ini masuk dan duduk, makan. Semua orang lihat, wow, lihat pengemisnya sekarang ganteng, saudara ya. Pakai baju kerajaan, pakai jubah,
mungkin sekarang pakai dasi, pakai jas gitu saudara ya. Tetapi dia bawa satu tas kresek baju lamanya yang bau sekali. Sehingga ini sangat mengganggu acara itu saudara. Dan singkat ceritanya pengemis dipanggil, dikatakan kamu harus buang itu bajumu. Kalau kamu tidak buang bajumu, kita nggak bisa nerima kamu di satu meja perjamuan ini. Saudara, cerita ini mungkin kedengarannya apa sih nyambungnya itu ya. Kalau saudara perhatikan, saudara dan saya ini mungkin seperti pengemis ini. Kita kadang bertanya pada diri sendiri, siapakah aku ini? Ya, kalau saudara sudah dikatakan bahwa engkau adalah umat pilihanku, kata Tuhan. Bahkan engkau adalah ciptaan baru yang sudah aku berikan bagimu. Kadang kita ini nggak sadar, baju lama kita ini masih kita pakai, saudara. Baju lama kita ini masih kita kenakan dalam pikiran kita, dalam tingkah laku kita. Makanya banyak anak Tuhan yang melakukan dosa yang dulu sebelum dia dipanggil Tuhan sebagai ciptaan baru. Dia melakukan hal yang kenajisan yang sama seperti dia belum mengenal Tuhan. Bahkan lebih parah lagi saat ini. Saudaraku, kita mungkin menertawakan saat ini si pengemis itu. Tetapi kita kadang sendiri melakukan diri kita seperti pengemis ini, saudara. Kita masih memakai baju lama kita, identitas kita yang lama. Kita nggak mau pakai status kita yang baru, yaitu anak kerajaan Allah. Saudara, di dalam Yohanes 3 ayat 1 dikatakan begini, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah, karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara, kalau saudara mengerti status saudara baru, yaitu anak-anak Allah, anak-anak kerajaan, saudara jangan takut akan kehabisan karunia Tuhan. Di sini dikatakan betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Jadi stok kasih Tuhan itu tidak ada habis-habisnya kepada kita, saudara. Kalau saudara mengerti bahwa saudara adalah umat pilihan Tuhan, saudara jangan pernah takut ketinggalan apapun, saudara ya. Bahwa persediaan kasih yang melimpah sangat besar itu selalu akan menyadarkan kita untuk kita mengerti bahwa keadaan kita ini beda dengan keadaan yang dulu. Kita yang dulu tidak pernah dikasihani, sekarang dikasihani sama Tuhan. Diberi kasih karunia yang luar biasa. Lalu pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan untuk kita bisa tetap memahami status baru kita ini? Di dalam Yesaya 41 ayat 10 dikatakan demikian. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudara, kalau saudara sudah tahu bahwa saudara adalah umat pilihan Tuhan, saudara tahu bahwa saudara adalah anak kerajaan, saudara harus melibatkan Tuhan senantiasa, yaitu firman Tuhan yang berkuasa. Saudara dikatakan di Yesaya 41 ini, jangan takut. Jangan takut ini sudah disebut, sudah sebanyak 365 kali di dalam Alkitab. Sehingga itulah target utama iblis di akhir zaman ini, ketakutan disebarkan, kekhawatiran disebarkan, supaya saudara kabur tentang status saudara sebagai anak-anak kerajaan. Kalau kita tahu bahwa kita anak-anak kerajaan, saudara tidak akan pernah takut lagi. Oleh karena itu, libatkan firman Tuhan. Firman itu berkuasa. Firman itu luar biasa dalam kehidupan kita. Sehingga saat saudara membawa firman di dalam kehidupanmu, saudara, engkau tahu bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Lalu yang kedua, di Roma 8 ayat 11 dikatakan, dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Mari saudara, terima Tuhan, terima Roh Kudusnya, libatkan Roh Kudusnya di dalam kehidupan kita. Sehingga kita akan semakin tahu bahwa aku benar
ciptaan baru. Aku benar, apa yang Tuhan panggil, yaitu dari gelap kepada terangnya yang ajaib, itu ada dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak kenakan firman senantiasa, yaitu pedang roh itu, dan kita tidak akan mengerti bahwa siapa status kita sebenarnya. Mari kita hidup dalam status baru. Kita adalah umat pilihannya, dan kita buang baju lama kita. Biar kita persiapkan diri kita dengan status baru, sehingga kita bisa tetap bersaksi pada dunia bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang hidup. Amin. Mari saudara, kita mengingat kembali firman hari ini adalah mengingatkan kita, status kita ini siapa? Status kita ini anak kerajaan. Kalau anak kerajaan itu tidak pernah mengeluh, saudara. Kalau anak kerajaan itu penuh dengan firman Tuhan. Saat saudara berkatakan firman itu dalam kehidupanmu, firman itu akan memberikan satu dampak yang luar biasa. Ada kuasa dan saudara tidak pernah takut dalam kondisi situasi apapun. Saudara tahu bahwa kita ini statusnya adalah anak-anak kerajaan. Anak-anak Allah yang diurapinya. Amin, saudara. Mari kita doa. Firman Tuhan ini merupakan pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Hamba percaya Tuhan, setiap firman yang disampaikan tidak akan pernah sia-sia di dalam kehidupan anak-anak-Mu ini. Hamba percaya Tuhan, Engkau memberikan Tuhan, lewat kuasa firman-Mu ini dan Roh Kudus-Mu, Engkau memerdekakan kita semua dari segala niat orang jahat. Kuasa kegelapan, roh maut, kuasa mantra-mantra dan sihir dari dunia dipatahkan dalam nama-Mu yang berkuasa, yaitu nama Yesus Kristus. Darah anak domba Allah mengcover kami semuanya. Saudara-saudara yang percaya bahwa engkau adalah umat pilihan Allah, anak-anak kerajaan, angkatlah tanganmu saat ini, terimalah roh anugerah dan berkat yang dahsyat yang dari Allah, kasih karunia yang dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan datang. Di dalam nama Yesus semua yang menerima berkat katakan amin. God bless you.